Epistemologi. Pengantar. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci, untuk menyebut beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu menjadi bagian dari proses berpikir? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin seperti emosi, dan 5 indera luar seperti penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan dan sentuhan. Kita mungkin merasa dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran seperti tabula rasa atau bahasa Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman kita saat terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori, bahasa Latin untuk dari yang terakhir. Karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris berdasar pengamatan dan pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawan dengan empirisme adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalis mempromosikan pengetahuan matematis atau logis secara contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya, 2 tambah 3 tetap 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberi oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tapi bukti indera itu bukan syarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori, bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori. Tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapat ide-ide yang menjadi dasar akal jika bukan dari pengamatan atau pengalaman? Rasionalis cenderung menyukai innatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dari dalam diri kita. Di antara contoh-contoh adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum inatis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada di dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Francis René Descartes 1596 sampai 1690 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 sampai 1716, dua pemikiran rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasi melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam yang bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melalui kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa sumber dari luar, dan beberapa yang lainnya dibuat oleh kita. Descartes memberi contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang 1641, halaman 1641 tahun 1985, meditasi ketiga. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang dari pikirannya menemukan ide-ide universal terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, ide-ide yang bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam suatu buku. Ide-ide ada di dalam diri kita meskipun tidak selalu hadir di pikiran. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan diri kepada kita, sama seperti penalaran mengungkap ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip. Sebagaimana Descartes,
Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari keberadaan matematis, misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran itu ada secara bawaan. Namun ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terus sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera, meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera. Ide dan kebenaran yang ada di dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Halaman 1705-2017, kata pengantar. Menentang pengetahuan a priori yang dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman yang sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empirisis, semua pengetahuan bersifat a posteriori yang artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke 1632-1704, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan tentang mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Dua, bersama dengan empirisme, Skotlandia David Hume 1711-1776, Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya ide-ide itu bersifat a posteriori. Halaman 1690-2017, buku 1. Di sini, Leibniz membela pandangan Ignatius dari keberatan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang yang tidak memiliki prinsip pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikan dalam kata-kata. Halaman 1705-2017, buku 1. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat bersamaan. Demikian pula, mereka tidak belajar matematika secara formal, masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjang dapat membuat satu ladang jagung persegi yang menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan yang diterima secara universal. Ada beberapa kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun dari beberapa kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak ada apapun di dalam pikiran yang tidak disadari. Memiliki ide bawaan tanpa menyadarinya bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran. Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya. Misal, Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar, lagu itu tidak mudah diakses atau transparan dalam pikiran Anda karena Anda tidak dapat mengingatnya. Namun ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi pasti sudah ada di dalam Anda di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di dalam pikiran Anda tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Locke adalah realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Ia menantang Ignatius untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan yang bukan bawaan. Leibniz menanggap dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya, ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide non bawaan hanya bersifat kontingen, mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan karenanya abadi menurut
pandangan evidence dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan. Bagi para empirisis, pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide yang berasal dari pengalaman akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Ia meminta kita untuk menganggap kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita, karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang kita tidak sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Ockham yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap penguji daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pengetahuan a posteriori saja memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide melalui yang kita menjadi sadar akan objeknya. Tetapi ketika tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikut kita melihat bunga tersebut dan mempertahankan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis dan indah untuk dilihat dan lembut untuk disentuh. Yang ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu memungkinkan karena kita telah mengalami secara langsung bagian-bagian berbeda dari objek imajiner secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara mengatur menghasilkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak dapat membayangkan Putri Duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran baik dari lebih dari satu ide sederhana atau konsep kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian, contoh termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditutur kembali dengan kesan indera yang terkait. Hume, filsuf empirisis penting lainnya, menulis ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gamblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide dari salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar menjadi kan samar atau lemah. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan atau tidak ada ide, seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna. Menurut Hume, seseorang yang tidak dapat dilahirkan dengan ide tidak berasal dari kesan apapun. Jadi tidak ada ide bawaan bagi Hume. Namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Beberapa bagi Descartes, bahkan ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak ada seseorang pun yang dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dengan pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang sekitar kita, mengingat bahwa bahkan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru.
Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empirisis dapat terungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan seperti yang kita akan lihat. Rencananya akan menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu antara ide dan kesan indrawi terkait. Misalnya kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga memiliki konsep abstrak dan yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karena itu, konsep itu dibentuk dan dipahami daripada disalin. Demikian pula konsep relasional diwujudkan bukan dengan menyalin kesan-kesan terlibat. Faktanya tidak ada kesan sama sekali terkait dengan konsep relasional ini. Kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar, selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa Daratan, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak, relasi dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide kita miliki. Alih-alih ini mensyaratkan bahwa sejak lahir pikiran sebenarnya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkannya memahami konsep mentah yang diterimanya untuk membentuk konsep yang ada di dalam. Tidak ada korespondensi satu antara kesan dan ide. Ini menantang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memerlukan perselangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Kombinasi konsep dan objek perspektif. Kesegeraan dan sifat langsung sensasi, kesan dan perspektif membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangkan apakah kita bisa. Salah satu tentang sensasi. Kita secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang apa dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karena itu, sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasikan sensasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warna hijau metalik atau abu-abu. Jadi Anda mungkin mengalami kebingungan dalam menggambarkan sensasi Anda. Tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa agar perspektif kita masuk akal bagi kita, perspektif itu harus diterima ke dalam konsep yang ada dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau mempertimbangkan bahwa kita juga dapat melihat bahwa objek yang berada di dalam ruang dan waktu berada dalam hubungan sebab akibat dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralis, afirmasi, negasi, partikulasi, universal, dan sejenisnya. Di sini sekali lagi kita tidak mampu memahami pengalaman yang tidak dapat diproses melalui kategori-kategori ini. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat
Transcendental dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur kejembatan atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja, konsep-konsep ini membutuhkan masukan atau objek perspektif. Objek secara langsung yang disampaikan langsung kepada kita adalah pengalaman perspektif melalui indera. Seperti pandangan yang terkenal diungkapkan, objek persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transendalkan mencapai keseimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan yang menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab ini dengan langkah terakhir dengan pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsuf yang paling memengaruhi Kant. Pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberi kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan deduksi adalah alat yang melaluinya fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang geometri, Descartes berpikir bahwa deduksi harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan dunia, dimulai dengan masukan ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah. Karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi, kebenaran yang terbentang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya hanya bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapat pengetahuan dunia melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Hubungan ide-ide ini adalah sejenis kebenaran yang kita ketemukan dalam logika dan matematika. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti. Mereka juga dikenal sebagai a priori karena tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini, hubungan ide dan deduksi tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substansi tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita, bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dalam premis-premis argumen deduktif yang kesimpulannya membuat eksplisit. Materi fakta bagi Hume didasarkan pengalaman dan pengalaman. Ia paling mentok hanya mungkin karena ia bergantung bagaimana dunia ini ada. Misalnya sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Kita berharap bahwa masa depan akan menyerupai masa lalu, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Karena materi fakta itu tidak benar menurut definisi, ia menambahkan informasi baru substantif ke pengetahuan kita yang telah ada. Tidak ada seperti hubungan ide-ide. Sebagai seseorang rasionalis pada awalnya, Kant dipengaruhi oleh pengetahuan yang dibuat oleh Hume. Ini hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat kita beri kita pengetahuan yang memadai menurut Kant. Dia mulai memberi penjelasan tentang hubungan ide yang disebut kebenaran analitik dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik atau merupakan arti dari subjek. Misalnya kalimat lingkaran itu bulat. Contoh lain yang lumrah pada kalimat bujangan adalah pria yang belum nikah. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat itu selalu benar, yang berarti bahwa ia terlepas dari bagaimana dunia ada, karena kita tidak memeriksa dunia untuk mengatakan apakah ia benar atau kebenaran nanti dapat diketahui secara a priori. Kant mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pengamatan dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Misalnya, pertimbangkan proposi George C. Bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru tentang bernama George menjadi seorang bujang dan penulis pengalaman untuk mengetahui hal ini. Kant berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberi informasi baru substantif tentang dunia. Karena struktur ini bekerja secara
independen dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif yang terlibat dalam memahami pengalaman kita. Mereka terlibat dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, kemampuan itu untuk melakukan aktivitas ini pengandaian bahwa dunia itu sendiri. Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur, ruang waktu, dan hubungan sebab akibatnya. Misalnya menghasilkan kebenaran substansif tentang realitas. Dan karena kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori, Kant berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia kategorik. Pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal sekarang ditambah ke kategori standar pengetahuan sintesis a posteriori dan analitik a priori. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dan tidak. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis yang akan masuk sebagai sintesis adalah tindakan penempatan representasi yang berbeda bersama-sama menangkap apa yang bermacam-macam di dalam satu kognisi. Kan menjelaskan 3 jenis sintesis, dimulai dari proses sintesis pengalaman perspektif, melewati sintesis reproduksi dalam imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagi Kant, pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu, dan sintesis pengenalan dalam suatu konsep membutuhkan memori pengalaman masa lalu dan serta mengenali hubungan dengan pengalaman sekarang. Mengenali sesuatu sebagai suatu kesatuan objek di bawah konsep berarti melekat makna pada persepsi. Keterikatan makna ini adalah disebut Kant sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia bagi Kant. Kemungkinan apersepsi membutuhkan 2 kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima. Kedua, data digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu yang disebut Kant sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kant menyimpulkan bahwa kesatuan seperti itu kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya, kita berada dalam kesepakatan tak terucap mengenai dunia yang mandiri dan pikiran tempat kita hidup yang difasilitasi oleh pengalaman subjektif kita tetap diatur oleh struktur mental bawah yang diberi kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teori Kant mungkinkan berbagai pengetahuan sintetik tentang realitas objektif. Sebagai kesimpulan, dengan pertimbangan perdebatan antara rasionalis dan empirisis yang berpuncak pada sintesis Kant, bab ini telah menjelaskan bagaimana kita mengetahui bab substansif.